Perjuangan timnas Indonesia menggapai Piala Dunia kembali berlanjut. Patrick Kluivert dihadapkan ujian berat dengan kabar Emil Audero Mulyadi yang menderita cedera. Pelatih asal Belanda ini diprediksi bakal menurunkan komposisi skuad yang berbeda, terutama di sektor pertahanan. Nggak hanya taktik, timnas Indonesia juga menyiapkan mental karena Arab Saudi punya cara licik untuk menang. Cetak gol coba merangkum bagaimana Patrick Kluivert meracik taktiknya melawan Arab Saudi sebagai berikut. Ujian berat timnas Indonesia menjelang ronde 4. Timnas Indonesia diharapkan bisa melewati ronde 4 kali ini dengan hasil maksimal. Patrick Kluivert diminta untuk memutar otak mengatasi masalah yang terjadi menjelang ronde 4. Baru-baru ini Emil Audero Mulyadi menderita cedera saat membela Cremonese. Dikutip dari Celcio Cremonese, kiper kelahiran Mataram ini mengalami cedera otot fleksor di bagian betisnya. Media lokal asal Italia ini melaporkan Emil harus beristirahat selama 2 pekan ke depan. Itu artinya mantan kiper Inter Milan ini berpeluang besar absen membela timnas Indonesia di ronde 4. Skuad Garuda Nusantara sendiri mengalami krisis kiper menjelang laga kontra Arab Saudi. Anak asuh Patrick Kluivert sebenarnya masih punya Martin Paes yang gak kalah apik. Meskipun dipanggil, FC Dallas ini masih belum sepenuhnya pulih dari cedera. Jalan satu-satunya adalah dengan memaksa Emil bermain mengingat ini pertandingan cukup krusial. Menurut bocoran dari sumber internal klub, cedera Emil nggak terlalu parah dan tetap memerlukan pemeriksaan lebih dalam. Akan tetapi, Emil diprediksi kurang tampil maksimal apabila dipaksa. Kluivert harus mencari cara mengatasi krisis tersebut dengan memanggil Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC Samarinda ini tengah tampil impresif mengantarkan pesut etam ke puncak klasemen. Fabio Lafundes bahkan memuji permainan Nadeo bersama Borneo FC. Nadeo tampil luar biasa, itu hasil dari kerja bagus. Sayangnya dia nggak dipanggil timnas, kata pelatih Borneo FC ini. Pujian Lafundes bisa dibuktikan lewat statistik cemerlang Nadeo di musim ini. Kiper kelahiran Kediri itu menjadi kiper paling sedikit bobol di Super League, yakni hanya 3 kali. Selain Nadeo, Kluivert juga bisa memainkan Hernando Ari sebagai starter utama. Hanya saja, statistik kiper Persebaya Surabaya ini nggak sementereng Nadeo. Bersama bajul ijo, Hernando sudah kemasukan 5 gol dan hanya bisa meraih 2 clean sheet saja. Waktu tepat mencoba taktik baru Patrick Kluivert. Cederanya Emil Audero menjadi waktu tepat Kluivert mencoba taktik baru. Di pertandingan perdana melawan Arab Saudi, sang pelatih bisa merapatkan barisan pertahanan menerapkan skema 4 back. Strategi baru ini sudah terbukti ampuh di 2 laga FIFA Matchday pertengahan September. Kluivert mengaku sudah lama ingin menerapkan formasi 4 back sejak dahulu. Namun, legenda Barcelona ini khawatir taktiknya nggak berjalan baik karena membutuhkan adaptasi. Inilah sepak bola yang ingin saya mainkan sejak waktu yang lama. Dalam 2 jeda internasional sebelumnya, sangat sulit mengubah sistem. Tapi sekarang saya tahu para pemain bisa melakukannya. Dengan skema baru ini, Kluivert diprediksi bakal punya trisula penyerang baru dalam formasi 4-3-3. Oleh Romeni diperkirakan bakal memimpin lini depan setelah kembali ke skuad utama. Penggawa Oxford United ini diperkirakan bakal jadi pemantul untuk mengoceh pertahanan Saudi. Di sayap kanan, Miliano Jonathans bisa diberikan kesempatan untuk mengejar gol cepat. Winger FC Utrecht ini punya kemampuan dribble lincah dan piawai mengirim umpan tarik. Sokongan dari segala lini bakal memanjakan Mauro Zylstra sebagai ujung tombak. Penyerang FC Volendam ini diharapkan bisa menjadi target man handal di kotak penalti. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapatkan dengan harga 41 ribuan saja. Cek keranjangnya di bawah ini. Mewaspadai main licik Arab Saudi memancing amarah. Meski berbekal kekuatan dahsyat, timnas Indonesia wajib siaga 1 melawan Arab Saudi.
Sebab skuad The Green Falcons terkenal punya 1001 cara licik untuk memenangkan pertandingan. Salah satunya dengan siasat mengulur-ngulur waktu saat berada di atas angin. Cara tersebut bisa menjadi bahaya jika penggawa skuad Garuda mudah terpancing emosi. Cara licik ini sudah terbukti efektif pada pertemuan terakhir di ronde ketiga. Saat itu Justin Hubner harus diusir dari lapangan karena tersulut taktik kotor Arab Saudi. Terlebih lagi, The Green Falcons lebih diuntungkan kali ini karena bermain di kandang sendiri. Keuntungan tersebut nggak disia-siakan Arab Saudi dengan melancarkan trik-trik licik. Kabarnya negara asal Timur Tengah ini cuma menyediakan 5.000 kursi untuk supporter Indonesia. Jumlah tersebut setara 8% dari total kapasitas di Stadion King Abdullah Sport City. Jumlah tersebut dinilai jauh dari kata ideal untuk supporter away. Sontak, masalah ini coba dibenahi Arya Sinulinga selaku Exco PSSI dengan melobi pihak AFC. Tidak ideal, kami minta terus tambahan. Kami lagi koordinasi terus, lagi ngelis berapa jumlah supporter kita yang akan beli tiket, dan kami akan minta tambahan lagi untuk itu. Di sisi lain, AFC juga terang-terangan mendukung Arab Saudi dengan menunjuk wasit asal Kuwait. Bahkan seluruh asisten hingga wasit VAR juga berasal dari Timur Tengah. PSSI yang ogah terima coba mengadukan masalah ini kepada FIFA. Namun induk sepak bola dunia tersebut tak kunjung memberi respon positif sampai detik ini. Fokuskan skema menyerang lewat bek sayap. Demi menghancurkan siasat Saudi, timnas Indonesia wajib tampil ngegas sejak menit awal. Anak asuh Patrick Kluivert perlu mengincar gol cepat jika ingin menang mudah. Paling tidak, oleh Romeni dan kolega harus mencetak 1 angka di babak pertama. Siasat ini terbukti manjur pada pertemuan terakhir di Gelora Bung Karno. Setelah gol Marcelino Ferdinand, moral pasukan Merah Putih langsung terangkat sampai akhir. Sebaliknya, Arab Saudi yang biasanya perkasa justru lebih sering membuat kesalahan. Demi melancarkan rencana tersebut, Patrick Kluivert perlu menitik beratkan serangan pada bek sayap. Pemain seperti Dean James dan Kelvin Verdang bisa memimpin transisi kilat Garuda, sebab keduanya sama-sama punya daya ledak mumpuni untuk beradu sprint dengan bek-bek The Green Falcons. Contohnya, Verdang yang menjadi aktor gol kedua Marcelino pada pertemuan terakhir. Pemain yang akrab disapa Lupi ini berlarian dari area sendiri ke kotak penalti Arab Saudi. Penggawa LOS Lili tersebut sampai rela terpincang-pincang demi menyalurkan bola kepada Marseng. Selain itu, Verdang dan James juga dibekali umpan silang akurat untuk memanjakan trio lini depan. Hal ini bisa memudahkan para gelandang untuk fokus mengatur tempo dan memutus serangan lawan. Sebut saja Thomas Hey yang perannya begitu vital, tapi sering kelelahan karena dipaksa naik turun. Begitupun dengan Ricky Kambuaya dan Joy Pelupesi yang punya daya jelajah tinggi. Jika skema tersebut berjalan baik, maka pasukan Merah Putih bisa lekas mengamankan 3 poin. Apalagi Indonesia diprediksi masih punya peluang menang kontra raksasa Timur Tengah tersebut. Aris Budi Sulistyo selaku pengamat lokal menganggap peluang Indonesia sebesar 45%. Oleh sebab itu, kemenangan jadi harga mati demi menjaga mental pemain sebelum menghadapi Irak. Jersey vintage fantasi super kece sangat cocok dipakai mendukung timnas di ronde 4. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan menilik bagaimana cara Patrick Kluivert meracik taktiknya melawan Arab Saudi. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu mencabik-cabik pasukan elang di laga perdana? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.